جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perintah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran, sehingga kita bisa cinta kepadanya, termotivasi untuk bersahabat dengannya, dan mudah-mudahan kita bisa bersanding dengan Al-Quran tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Al-Quran datang untuk memberikan syafaat kepada sahabatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran tersebut kelak akan datang di hari kiamat sebagai pembela bagi sahabatnya, itu orang-orang yang berteman, orang-orang yang membaca, orang-orang yang menghafalkan, orang-orang yang mempelajari, mentadabburi isinya dan mengamalkannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang membaca Al-Quran itu diibaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang sedang melakukan perniagaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan perniagaan tersebut tidak ada ruginya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Fatir ayat yang ke-23, ayat yang ke-29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqamus salah, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian apa yang direzekikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, karena mereka mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab apa yang mereka inginkan tersebut, raja daripada mereka, dengan mengatakan liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya, innahu ghafurun syakur, sungguh Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mempelajari Al-Quran
begitupun orang yang mengajarkannya, telah disebutkan, dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang yang terbaik. Sebagaimana hadisnya yang sangat masyhur yang kita sudah sering mendengarkannya lewat sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan, akan mengangkat kaum dengan Al-Qur'an. Dan begitu pula dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan kaum tersebut. Kenapa demikian? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersahabat dengan membaca, mengamalkan, menghafalkan, mentadabburi isinya daripada Al-Qur'an tersebut, maka Allah akan tinggikan. Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Dan orang yang meninggalkan, menghajar Al-Quran dengan meninggalkannya, tidak mengamalkannya, tidak mau berusaha untuk memahaminya, maka Allah rendahkan kaum tersebut dengan Al-Quran. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasad secara umum, secara keseluruhan itu haram hukumnya, kecuali kepada dua golongan. Hasad tersebut diperbolehkan atau yang disebut dengan ghibthah. Kata Rasulullah SAW, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua saja. Salah satunya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kata Rasulullah SAW, yaitu laki-laki yang Allah karuniakan kepadanya Al-Quran, bisa membacanya, bisa menghafalkannya, maka dengan Al-Quran tersebut dia menegakkannya siang dan malam. Dia membaca Al-Quran tersebut baik siang dan malam. Begitupun dia melakukan sholat dengan membaca Al-Quran siang dan malamnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula orang yang tidak ada sama sekali dalam dirinya Al-Quran, tidak membacanya, bahkan meninggalkannya, maka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rumah, ibaratnya rumah yang rusak. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang tidak ada sedikit pun di dalam dirinya Al-Quran, maka bagaikan rumah yang rusak. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika penduduk syurga sudah memasuki syurga yang ditentukan untuk mereka, ahlus shalah memasuki syurga, ahlul jihad memasuki syurga lewat pintunya, ahlus siyam, orang yang senang berpuasa memasuki syurga lewat pintunya, dan mereka memasuki dan menempati syurganya, dan di sanalah mereka tinggal. Namun ada orang-orang yang ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Al-Quran, namun
namun mereka masih bisa menaiki tempat yang lebih tinggi daripada tempat sebelumnya. Siapa mereka? Adalah ahlul Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan nanti di hari kiamat kepada orang yang bersahabat dengan Al-Quran, orang yang membaca, orang yang menghafalkan Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW tentang mereka? Dikatakan kepada mereka, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah dan bacalah secara perlahan kama kunta turattil fid dunya, yaitu Al-Quran tersebut sebagaimana kalian telah membaca dengan perlahan Al-Quran tersebut di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu tergantung sesuai dengan akhir ayat yang engkau bacakan. Maka inilah di antara keistimewaan orang yang bersahabat, yang berteman dengan Al-Quran, bahwa ketika mereka memasuki Al-Quran, maka senantiasa dikatakan kepada mereka, baca, naik, baca terus, karena sesungguhnya surga yang tertinggi yang kalian akan dapatkan adalah bacaan yang terakhir yang engkau bacakan pada hari tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keutamaan orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menghafalkan Al-Qur'an, itu keistimewaannya, keutamaannya akan lari kepada orang tuanya juga di hari kiamat. Orang tuanya akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga ketika mereka ahlu tauhid, ahlus salah, dan mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, dan sebagian ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan yang menghafalkan Al-Qur'an. Barang siapa yang menghafalkan Al-Qur'an wa amila bima fihi, dan mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut, bukan sekedar dihafalkan tapi diamalkan, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota kemuliaan nanti di hari kiamat. Ketika penduduk surga sudah memasuki surganya, maka orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran akan ditambah lagi keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain, yaitu mereka akan dikenakan, akan dipakaikan mahkota kemuliaan di dalam surga kelak, yang dimana mahkota tersebut bercahaya, mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya, di mana cahayanya lebih baik, lebih bagus daripada cahaya matahari di dunia ini. Fama dhannukum billadhi amila bihada, maka bagaimana menurut kalian orang yang mengamalkan lagi isi Al-Quran tersebut? Di antara keistimewaan orang yang membaca, orang yang mengamalkan, orang yang mentadabburi Al-Quran, bahkan menghafalkannya, sebuah berita gembira yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman, yang di sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa
hati yang memahami Al-Quran, yang membaca dan menghafalkan Al-Quran. Wa inna hadzal Quran ma'dabatullah. Bahkan diistilahkan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang menghadiri jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Barang siapa yang memasuki, menghadiri jamuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya yang diundang adalah orang-orang yang istimewa, maka fahuwa amin, maka dia adalah orang yang aman. Aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahabbal Qur'an falyubshir. Maka barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka hendaklah dia mendapatkan kabar gembira. Kemudian yang terakhir, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama besar, ulama hadis yang sangat terkenal, bahkan dia mendapatkan julukan Amirul Mukminina fil Hadis, martabah tingkatan ahli hadis yang tinggi, bahkan yang paling tinggi, karena cuma beberapa orang yang mendapatkan kedudukan ini, diantaranya Imam Bukhari, ya, yaitu ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Abdul Hamid Al-Hammami bertutur, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dengan mengatakan, mana yang lebih engkau cintai, orang yang pergi berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang tinggal membaca Al-Quran? Karena memang jamaah sekalian, perang dengan Al-Quran, ilmu secara umum itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah, ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Demikian pula dengan Al-Quran secara khusus. Maka ditanyalah beliau ini, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, mana yang lebih engkau segani, yang lebih engkau cintai, orang yang keluar berperang dengan orang yang tinggal membaca Al-Quran? Apa jawaban beliau? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan dengan mantap, yang membaca Al-Quran. Artinya orang yang tinggal membaca Al-Quran itu yang lebih beliau pilih. Apa alasannya? Tentunya para ulama kita berbicara dengan dalil. Alasannya, jamaah sekalian, beliau mengatakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka khairun di sini adalah kata-kata atau kalimat yang sangat melebihkan daripada amalan-amalan yang lain. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka pantaslah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa beliau lebih menyukai orang yang membaca Al-Quran, atau beliau lebih memilih bahwa orang yang tinggal membaca Al-Quran lebih utama dibandingkan orang yang keluar berperang. Dan diperhatikan, berperang yang dimaksud di sini adalah perang yang belum sampai derajatnya kepada tahapan yang wajib atau fardu ain. Tapi kalau sudah fardu ain, wajib ain, maka tentunya tidak ada pilihan lain kecuali berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video pendek ini, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memotivasi kita
untuk senantiasa menjadikan Al-Quran tersebut sebagai sahabat kita, untuk kita bisa bersanding dengannya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ya, insya Allah materi ini tentang keutamaan Al-Quran atau bersanding dengan Al-Quran di dunia, senantiasa bersama dengan Al-Quran di dunia ini, kemudian di akhirat kelak Al-Quran tersebut akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi pembela, yaitu tentunya dengan dengan ketentuan kita membaca, kita mempelajari, memahami isinya, kita mentadabburinya, kita menghafalkannya, dan kita mengamalkannya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan yang lain akan apa-apa atau hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف